Wah wah wah, pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-sik marah besar karena gaji tidak dibayar AFF dan ancam begini. Saya akan laporkan ke FIFA karena AFF gak becus. Benarkah kabar demikian? Owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe tak terima dengan pembatalan ASEAN All Stars versus Man United. Tuduh AFF dan FAM korupsi dana sponsor. Langsung laporkan ke pengadilan CAS internasional. Benarkah kabar tersebut? Ini ulasannya. Wah wah wah, AFC marah besar dan gak terima sepak bola Asia dicoreng. Putuskan hentikan operasional Federasi AFF dan FAM Malaysia terkait tuduhan korupsi dana ASEAN All Stars. Sampai buat pernyataan kejam gini. Benarkah kabar tersebut? Temukan faktanya di sini. Yes, ini baru super top Marco Top. Menpora Dito Arotejo mendadak ambil keputusan luar biasa hebat jelang Indonesia versus Cina. Supporter timnas auto bahagia. Apa ya kira-kira? Alhamdulillah timnas Indonesia untung besar. Dua wasit sudah ditentukan AFC untuk laga lawan Cina dan Jepang. Rekan senegara Shin Tae-yong bakalan bantu Indonesia lolos Piala Dunia kah? Tonton video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Penuh kepalsuan dan kebohongan. Dilansir dari web fiksi Garuda dikabarkan bahwa pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-sik marah besar karena gaji tidak dibayar AFF dan ancam begini. Saya akan laporkan ke FIFA karena AFF gak becus. Benarkah kabar demikian? Simak video sampai selesai. Laga persahabatan prestisius yang dijadwalkan mempertemukan ASEAN All Stars dengan klub raksasa Inggris, Manchester United, pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, resmi dibatalkan menyusul anjloknya penjualan tiket dan minimnya antusiasme penonton. Namun lebih dari sekadar pembatalan pertandingan, keputusan ini menyulut kemarahan luar biasa dari pelatih ASEAN All Stars Kim Sang-sik yang juga merupakan pelatih tim nasional Vietnam. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara mendadak pagi ini, Kim melontarkan pernyataan keras terhadap Federasi Sepak Bola ASEAN, yang ia tuding sebagai pihak tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan telah melakukan prestasi serius dengan tidak membayarkan gaji serta honor kepelatihannya. Saya tidak bisa diam. AFF telah mempermalukan nama sepak bola Asia Tenggara. Mereka menunjuk saya untuk melatih tim ASEAN All Stars, memaksa saya meninggalkan agenda penting bersama timnas Vietnam, dan sekarang bahkan tidak membayar saya sepeser pun. Ini bukan hanya penghinaan pribadi, ini penipuan oleh organisasi resmi, ujar Kim dengan nada tinggi. Ia menyatakan sudah mengajukan laporan resmi ke FIFA terkait pelanggaran kontrak dan kelalaian administratif ini. Seraya menegaskan bahwa ini bukan sekadar perkara finansial, tetapi menyangkut integritas, etika, dan masa depan profesionalisme sepak bola di kawasan. Kim juga mengecam manajemen AFF yang ia anggap tidak becus dalam mempromosikan dan mengelola acara berskala internasional seperti ini, dengan menyebut bahwa kegagalan menjual tiket untuk laga melawan klub sebesar Manchester United adalah tanda dari kegagalan total organisasi. Kalau laga melawan Manchester United saja tidak bisa menarik minat publik, siapa yang bertanggung jawab? Pemain? Pelatih? Tentu bukan. Ini adalah buah dari ketidakmampuan AFF. Saya malu menjadi bagian dari proyek ini, tegasnya. Hingga saat ini, AFF belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tapi tunggu dulu, benarkah kabar ini? Simak hasil penelusuran admin di pertengahan video. Jelas bisa membodohi masyarakat. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe tak terima dengan pembatalan ASEAN All Stars versus Man United. Tuduh AFF dan FAM korupsi dana sponsor.
langsung laporkan ke Pengadilan CAS Internasional. Benarkah kabar tersebut? Ini ulasannya. Polemik pembatalan laga persahabatan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United yang sedianya digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, semakin memanas dan kini memasuki babak hukum internasional. Setelah kecaman keras dari pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik, kini giliran pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, yang melontarkan pernyataan tegas disertai ancaman hukum terhadap pihak penyelenggara. Dalam pernyataan resmi yang dirilis kepada media Inggris dan Asia, Ratcliffe mengaku terkejut dan sangat tidak menerima keputusan sepihak yang diambil Federasi Sepak Bola ASEAN AFF, yang membatalkan laga hanya 2 pekan sebelum kick-off tanpa konsultasi dengan pihak klub dan tanpa penjelasan yang memadai. Kami merasa dipermalukan secara institusional. Manchester United telah menggelontorkan dana lebih dari 40 miliar rupiah untuk mempersiapkan pertandingan ini, dari transportasi tim utama dan staf ke Malaysia, pemesanan hotel, logistik keamanan, hingga promosi regional. Lalu tiba-tiba pertandingan dibatalkan begitu saja. Ini bukan hanya pembatalan, ini pengkhianatan terhadap kontrak dan komitmen profesional, tegas Jim Ratcliffe dalam pernyataannya. Tak hanya kecewa, Manchester United juga langsung mengambil langkah hukum dengan menggugat AFF dan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk Olahraga (CAS). Klub tersebut menuduh kedua federasi melakukan pelanggaran kontrak berat serta menyebut adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan dana sponsor yang seharusnya digunakan untuk mendanai laga ini. Dalam dokumen yang kini tengah diproses di CAS, United mencantumkan bukti kuat berupa korespondensi internal, laporan transfer dana sponsor dari mitra global mereka, dan ketidaksesuaian laporan keuangan dari panitia lokal di Malaysia. Kami menerima laporan dari mitra sponsor kami bahwa dana mereka tidak sampai ke tujuan akhir sesuai perjanjian. Ada aliran dana yang menghilang dan itu mengindikasikan adanya praktik korupsi sistematis di balik layar. Kami tidak akan membiarkan nama besar Manchester United dicemarkan oleh kelalaian dan kecurangan semacam ini, lanjut Ratcliffe dengan nada tajam. Manchester United juga menyayangkan kerugian reputasi dan operasional yang mereka alami, serta menyatakan bahwa kejadian ini dapat memengaruhi kebijakan klub dalam menjadwalkan tur pramusim ke Asia Tenggara di masa mendatang. Sementara itu, hingga saat ini baik AFF maupun FAM belum mengeluarkan tanggapan resmi atas gugatan dan tuduhan tersebut. Namun sumber internal menyebut bahwa kedua federasi tengah melakukan koordinasi darurat dengan tim hukum masing-masing untuk merespons krisis ini. Konflik ini tidak hanya mencoreng wajah sepak bola regional, tetapi juga dikhawatirkan akan membuka skandal yang lebih besar terkait penyalahgunaan dana dan buruknya tata kelola dalam tubuh AFF dan Federasi Nasional di Asia Tenggara. Jika gugatan ini dikabulkan oleh arbitrase internasional, konsekuensinya bisa sangat serius, termasuk pembekuan dana sponsor, sanksi FIFA, hingga intervensi langsung dari Badan Sepak Bola Dunia. Tapi apakah benar kabar tersebut? Simak hasil penelusuran kebenarannya di pertengahan video. Tambah ngawur dan gak jelas. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda, AFC marah besar dan gak terima sepak bola Asia dicoreng. Putuskan hentikan operasional Federasi AFF dan FAM Malaysia terkait tuduhan korupsi dana ASEAN All-Stars. Sampai buat pernyataan kejam gini. Benarkah kabar tersebut? Temukan faktanya di sini. Situasi seputar pembatalan laga persahabatan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United kini berubah menjadi krisis terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Setelah gugatan internasional dari Manchester United dan laporan keras dari pelatih ASEAN All-Stars, Kim Sang-sik, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akhirnya mengambil langkah ekstrem membubarkan secara permanen Federasi Sepak Bola ASEAN AFF dan juga Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers luar biasa di markas AFC di Kuala Lumpur. Hanya beberapa jam setelah dokumen penyelidikan internal AFC dan laporan dari FIFA menunjukkan adanya korupsi sistematis terhadap dana sponsor serta keterlibatan sejumlah pejabat dalam praktik perjudian ilegal yang terkait langsung dengan pertandingan ASEAN All-Stars versus Manchester United.
Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa dalam pernyataannya menyebut bahwa keputusan ini diambil demi menyelamatkan integritas dan kehormatan sepak bola Asia. Apa yang terjadi bukan hanya pelanggaran administratif atau kelalaian, melainkan penghancuran kredibilitas sepak bola Asia secara menyeluruh. Kami temukan bukti kuat bahwa dana sponsor internasional untuk pertandingan ini telah diselewengkan dan sebagian digunakan dalam jaringan perjudian ilegal. AFF dan FAM telah berubah dari lembaga olahraga menjadi sarang korupsi, tegas Sheikh Salman dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa pembubaran ini disertai dengan pelarangan seumur hidup bagi seluruh pengurus aktif AFF dan FAM untuk terlibat dalam kegiatan sepak bola di bawah naungan AFC dan FIFA. Penyelidikan gabungan AFC dan FIFA menemukan bahwa lebih dari USD 7 juta dana sponsor dari mitra internasional tidak pernah digunakan sesuai peruntukannya. Dan sebagian besar malah mengalir ke rekening pribadi pejabat federasi dan operator judi daring yang berafiliasi dengan laga tersebut. Skema ini menurut AFC telah berlangsung sejak awal perencanaan pertandingan dan melibatkan beberapa nama besar di balik organisasi sepak bola Asia Tenggara. Keterlibatan FAM sebagai tuan rumah memperparah situasi karena mereka terbukti mengetahui skema ini namun memilih diam demi keuntungan pribadi. Kami tidak akan membiarkan satu pertandingan busuk merusak puluhan tahun kerja keras membangun sepak bola Asia. Ini adalah saatnya untuk membersihkan rumah, tegas AFC dalam pernyataan resmi mereka. Setelah admin menelusuri 3 kabar tadi bisa dipastikan itu cuma karangan saja dan penulis situs web fiksi Garuda sudah menjelaskan ini untuk edukasi penonton agar tidak tertipu dengan banyak channel YouTube yang kabarkan hal bohong ini. Berkelas banget dini hari tadi. Liliano Reijnders buktikan kualitas Eropa usai cetak gol kemenangan dramatis. Siap jadi andalan utama timnas Indonesia lawan Cina kah? Simak video sampai selesai. Liliano Reijnders berhasil mencetak gol indah bersama PEC Zwolle. Hal itu membuat Liliano bisa jadi salah satu opsi untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Marcelino dipastikan tidak akan bermain pada laga Indonesia versus Cina 5 Juni mendatang. Marcelino terkena akumulasi kartu sehingga harus absen di laga tersebut. Kehilangan Marcelino ini jadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert harus menemukan sosok pemain pengganti yang mampu mengisi pos yang ditinggalkan Marcelino. Terkait hal itu, Liliano bisa jadi salah satu opsi yang dimajukan. Liliano adalah tipe pemain serba bisa yang mampu ditempatkan di beberapa posisi. Selain sebagai fullback, Liliano juga punya pengalaman bermain di posisi gelandang serang ataupun penyerang sayap. Salah satu kepiawaian Liliano dalam hal menyerang tersaji pada laga PEC Zwolle lawan tuan rumah Willem II Rabu waktu setempat. Pada laga itu, Liliano mencetak gol di menit ke-79 yang jadi gol penentu kemenangan PEC Zwolle. Liliano menerobos lini pertahanan Willem II untuk mengejar umpan terobosan yang diarahkan padanya. Ia lalu meliuk-liuk mengecoh satu bek lawan dan melepaskan tembakan keras dari jarak dekat. Gol indah tersebut bisa jadi modal bagi Liliano untuk menarik perhatian Kluivert. Terlebih di momen jelang akhir musim ini, Kluivert dan asistennya pasti memantau kiprah para pemain di kompetisi masing-masing. Namun untuk bisa menembus tim inti, hal tersebut tidak mudah. Ada sejumlah pemain yang bisa jadi pesaing Liliano. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Fikri, hingga Rafael Struijk yang bersaing mendampingi oleh Romani yang kemungkinan besar bakal kembali diplot sebagai striker utama skuad Garuda. Menurutmu, apakah Liliano Reijnders layak dipercaya untuk mengisi peran Marcelino? Atau ada pemain lain yang lebih pantas? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, mantap kalau gini caranya Indonesia bisa menang meyakinkan lawan Jepang. Rekan senegara Sintayong ini bakalan pimpin laga timnas Indonesia saat melawat ke kandang Samurai Biru. Sosoknya bikin hati tenang dan bahagia. Kira-kira siapa ya? Temukan jawabannya di sini. Sosok wasit yang akan memimpin laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Timnas Indonesia sudah bocor. Laga melawan Jepang ini tentu sangat krusial sebagai penentu nasib skuad Garuda.
Pertandingan penting ini akan dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan, Kim Jong-hyuk. Kabar ini dikonfirmasi melalui akun Instagram Forum Wasit Indonesia. AFC resmi menunjuk wasit asal Korea Selatan, Kim Jong-hyuk, untuk memimpin laga timnas Indonesia saat bertandang ke Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tulis laporan itu. Kim Jong-hyuk sudah menyandang lisensi FIFA sejak tahun 2009. Indonesia bukan negara asing bagi wasit asal Korea Selatan ini. Ia pernah memimpin beberapa laga di SEA Games 2011 di Jakarta, termasuk 2 pertandingan yang melibatkan timnas U23 Indonesia melawan Thailand di babak penyisihan grup dan Vietnam di babak semifinal. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-hyuk, Indonesia berhasil meraih kemenangan. Satu lagi pertandingan yang dipimpin Kim Jong-hyuk terjadi saat timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 November 2023. Saat itu timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 1-1. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan memuji kepemimpinan wasit setelah laga tersebut. Tentu saja wasitnya saya sudah mengenalnya sejak lama, sejak saya menjadi manajer tim profesional di Korea, ujar Shin Tae-yong usai pertandingan Filipina versus timnas Indonesia. Sejauh yang saya tahu, dia memiliki kualitas yang baik dalam mengambil keputusan. Jadi itu bukan hanya untuk kami dan Filipina, kataku padanya, maksudku kamu bisa mengambil keputusan dengan adil. Jika mereka tampil baik sebagai wasit dan kemudian level wasit Korea, levelnya akan lebih tinggi. Itulah satu-satunya pemikiran saya, hanya berbicara dengan wasit sebelum pertandingan, tambah Shin Tae-yong. Bagaimana menurutmu tentang penunjukan Kim Jong-hyuk untuk laga krusial ini? Apakah kehadirannya akan membawa keberuntungan untuk timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini baru pemimpin top dan tegas. Menpora Dito Aryo Tejo mendadak buat keputusan fantastis jelang laga Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai bawa-bawa adab ini. Wah, apakah itu? Simak detailnya di sini. Dito Aryo Tejo mengajak supporter timnas Indonesia untuk lebih santun dalam memberikan dukungan agar terhindar dari kerugian seperti sanksi yang diterima Federasi Sepak Bola Indonesia. Dito menekankan pentingnya menjaga sikap saat mendukung tim kesayangan. Tetap kita harus mengedepankan kultur asli kita yaitu kesantunan, ujar Dito Aryo Tejo. Menpora mengaku sudah memantau sanksi yang diterima oleh PSSI dan mengatakan bahwa sanksi tersebut masih bisa diselesaikan oleh pihak federasi. Dito memahami bahwa euforia dan semangat masyarakat sangat tinggi untuk mendukung timnas Indonesia, terutama karena skuad Garuda punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ia menegaskan dukungan harus diberikan dengan cara-cara yang pantas. Ini harus menjadi evaluasi dan juga edukasi kembali, lanjutnya. Dito juga menjelaskan bahwa perilaku diskriminatif supporter timnas Indonesia dipicu oleh memori buruk dari pertemuan pertama di Rifah. Saat itu kemenangan timnas Indonesia dirampok di detik-detik akhir saat berjumpa Bahrain dengan hasil akhir 2-2 di pertemuan pertama. Namun Menpora yakin bahwa supporter timnas Indonesia akan semakin dewasa dalam mendukung timnya ke depannya. Jadi pastinya ini saya rasa fenomena yang baru untuk masyarakat kita, ujar Dito. Dan pastinya seiring waktu akan makin dewasa, tambahnya. Meski demikian, Dito menginginkan agar supporter Indonesia terus memberikan dukungan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, terutama kesantunan. Jadi kesantunan itu yang harus kita perlihatkan agar dunia tahu bagaimana ramahnya Indonesia, katanya. Apa pendapatmu tentang ajakan Menpora ini? Apakah kamu setuju bahwa dukungan harus tetap santun meski semangat sangat tinggi? Yuk beri komentar kamu. Hahaha, fans timnas Indonesia tertawa ngakak melihat ini. Belagu banget yakin bisa kalahkan timnas Indonesia di Jakarta, Cina nekat undang 3 negara ini untuk jadi tuan rumah ronde 4. Kok bisa begitu? Simak sampai selesai. Meski harapan Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 teramat kecil karena harus menekuk timnas Indonesia dan Bahrain, tetapi federasinya nekat membuat terobosan yang menuai beragam reaksi.
Asosiasi Sepak Bola Cina CFA mengumumkan rencananya untuk menjamu 3 tim internasional dalam pertandingan persahabatan pada awal September 2025 selama jeda internasional FIFA. Pengumuman itu muncul menyusul tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah dalam kurung host putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. CFA berencana untuk secara aktif mengajukan tawaran menjadi tuan rumah tahap turnamen ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa tim nasional dapat terus mengejar impian lolos ke Piala Dunia 2026, demikian pernyataan CFA. Keputusan mengajukan diri menjadi host itu jelas-jelas sangat nekat karena timnas Cina belum mengamankan tiket kualifikasi untuk tahap putaran keempat itu. Langkah CFA itu diyakini akan mengirimkan pesan kepada para pemain dan pelatih bahwa badan federasi percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Khusus mengenai rencana pertandingan persahabatan, para kritikus meminta CFA untuk membatalkannya jika timnas Cina gagal lolos ke putaran keempat. Bagaimana menurutmu, apakah langkah CFA ini menunjukkan optimisme atau justru terlalu berani? Apakah kamu setuju jika pertandingan persahabatan tetap digelar walau mereka gagal lolos? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia untung besar. Wasit hebat ini bakalan pimpin langsung laga Indonesia versus Cina. Dijamin fair dan bersihkah? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Nama wasit yang bakal memimpin duel timnas Indonesia versus Cina pada laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah bocor. Akun Instagram Forum Wasit Indonesia sudah merilis nama wasit yang akan memimpin laga ini. Nama wasit yang dimaksud adalah Rustam Lutfulin. Pria 34 tahun asal Tashkent tersebut punya karier cukup cemerlang di dunia perwasitan. Dirinya sudah memperoleh lisensi FIFA sejak 2023. Rustam Lutfulin sudah memimpin berbagai pertandingan level internasional, mulai dari Piala Asia U17 sampai kualifikasi Piala Dunia. Indonesia bukan negara asing bagi Rustam Lutfulin. Pria 34 tahun tersebut sudah 3 kali memimpin laga timnas Indonesia di semua level kelompok usia. Hasilnya, timnas Indonesia sapu bersih saat pria asal Tashkent tersebut bertugas sebagai pengadil utama di lapangan. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, dirinya sudah 2 kali memimpin laga timnas Indonesia. Laga pertama terjadi pada 11 Juni 2024 saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Laga kedua tersaji pada 19 November 2024 saat skuad Garuda membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0. Satu pertandingan lain yang dipimpin Rustam Lutfulin terjadi saat timnas U20 Indonesia menantang Hong Kong di kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Surabaya pada 16 September 2022. Kala itu timnas U20 Indonesia berhasil menang telak 5-1 atas Hong Kong. Rustam Lutfulin akan ditemani oleh para kompatriotnya saat bertugas di duel timnas Indonesia versus Cina. Sanzar Soyusupov dan Alisher Usmanov bakal bertugas sebagai asisten wasit pada laga ini. Sementara posisi di ruang VAR bakal dipegang oleh Firdavs Norsafarov dan Abdurrashid Hudov-Berganov. Tentu rekor positif tersebut diharapkan terus berlanjut saat timnas Indonesia berduel lawan Cina bulan depan. Apa pendapatmu tentang wasit ini? Apakah keberadaannya bakal membawa hoki lagi untuk timnas? Yuk, tulis komentarmu. Auto ludes habis dalam hitungan menit. War tiket timnas Indonesia versus Cina sudah diumumkan. Tepat hari ini puluhan ribu supporter berbondong-bondong rebutan tiket demi naikkan mental Garuda. PSSI berikan 50.000 tiket gratis ke supporter, jelas jadi harapanku. Memang berapa rincian harganya? Simak di sini. Harga tiket laga timnas Indonesia selanjutnya dipastikan tidak mengalami perubahan, tetap sama seperti saat melawan Bahrain. Untuk kamu yang ingin merasakan atmosfer dari tribun atas, harga termurah masih dibanderol Rp300.000. Kategori termahal kedua ada di tribune belakang gawang, dalam kurung utara dan selatan, dengan harga Rp600.000.
Sementara itu di posisi sayap timur dan barat, tiket dibanderol lebih tinggi, yakni Rp1.250.000. Nah, untuk kamu yang ingin menonton dengan kenyamanan maksimal di tribune VIP, siapkan kocek Rp1.750.000, karena ini adalah harga tiket termahal yang ditawarkan. Meski harga-harga tersebut terbilang tinggi, prediksi menunjukkan publik tetap akan antusias memburu tiket pertandingan. Mengapa? Karena performa timnas Indonesia di kandang sedang sangat meyakinkan. Bukti terbaru pada laga kandang terakhir, skuad Garuda sukses menumbangkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Ole Romeni di babak pertama dan itu menjadi momen penting yang menambah semangat pendukung setia timnas. Jadi, bagaimana menurut kamu soal harga tiket ini? Masih layak untuk diserbu atau terlalu mahal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tom Haye langsung cabut tinggalkan Almere City usai resmi dinyatakan degradasi tadi malam jadi harapanku sebagai fans timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia. Kira-kira apa yang terjadi semalam? Ini jawabannya. Almere City resmi terdegradasi ke Liga 2 Belanda mulai musim 2025 hingga 2026 mendatang. Kepastian ini terjadi setelah tim yang diperkuat bintang timnas Indonesia, Tom Haye, hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard di pekan ke-33 Liga Belanda 2024-2025 pada Kamis 15/5/2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah laga tersebut, Almere City dipastikan terdegradasi dari Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Posisi mereka kini terjebak di peringkat ke-18 atau posisi terbawah klasemen dengan koleksi 21 poin. Dengan satu pertandingan tersisa, mereka tak bisa lagi mengejar Willem II yang berada di posisi ke-16 dengan 25 poin. Willem II masih bersaing ketat dengan RKC Waalwijk untuk memperebutkan tiket play-off degradasi hingga laga terakhir. Bertanding di Stadion Janmar Almere, Belanda, Almere City sebenarnya memulai pertandingan dengan baik. Mereka sempat unggul lewat gol Junior Kadile pada menit ke-14. Namun Tom Haye dan rekan-rekannya justru kebobolan di menit-menit akhir. Kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya sirna setelah gol penyamak kedudukan dari Bojan Radulovic pada menit ke-79. Skor imbang bertahan hingga pertandingan berakhir. Ini tentu menjadi capaian buruk bagi Almere City, khususnya bagi Tom Haye yang baru bergabung pada September 2024 lalu. Deswartes penjulukan Almere City harus rela terdegradasi setelah 2 musim berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda. Setelah 2 tahun di level tertinggi, Almere City FC mengambil langkah mundur. Tim ini terdegradasi dari Eredivisie pada Rabu malam setelah hasil imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard, tulis laman resmi Almere City, dikutip pada Kamis (15 Mei 2025). Sementara itu, kontrak Tom Haye bersama Almere City tinggal tersisa 1 bulan lagi, yakni hingga Juni 2025. Beberapa klub Liga Belanda kabarnya siap menampung pemain timnas Indonesia tersebut. Apa pendapatmu tentang degradasi Almere City? Apakah Tom Haye akan tetap bertahan di Liga Belanda atau mencari tantangan baru di tempat lain? Berikan komentar kamu di bawah.